الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Baik yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang jauh datang dari Timur Jakarta, Ustadz Dr. Hakim MM. Mudahan beliau selalu diberi kesehatan keafiatan dan terus bisa bersama-sama dengan kita melaksanakan giat-giat dakwah kepemudaan terutama di DKI Jakarta. Baik yang sama-sama hormati juga Bapak Ari Kuncoro MM, Ketua DKM Masjid Malaysia sekaligus Dewan Kota Jakarta Selatan. Makasih Pak Dekot tempatnya dan secara sajiannya. Mudahan sinergi kolaborasi Masjid Raya Al-Insan Kota Senayan dengan BKPRMI dapat terus ya dapat dikolaborasikan. Baik yang saya hormati juga seluruh peserta refleksi akhir tahun Pemuda Jakarta. Mudahan yang hadir pada malam hari ini merupakan penyemangat baru ya dalam rangka mengisi dakwah pemuda di Jakarta khususnya ya. Baik, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sekeluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kemen nanti, dan harapannya kita terus istiqomah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia Bang Rahmadi dan seluruh jajaran panitia yang telah menyiapkan kegiatan pada malam hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada DKM Masjid Raya Masjid Al-Insan Patal Senayan, dan juga pada Syekhuna Dr. Khairul Hakim MM sebagai narasumber. Mudahan ini ada keberkahan semuanya. Baik, BKPRMI sesuai namanya Badan Komunikasi Pemuda Republik Indonesia terutama DKI Jakarta terus berbenah dalam rangka peningkatan dakwah khususnya di pemuda remaja. Kenapa ini kita galakan? Ini merupakan salah satu kontribusi kita BKPRMI terhadap kemajuan DKI secara khusus dan kemajuan Indonesia secara umum. Apalagi saat ini kita digadang-gadang yang namanya bonus demografi di tahun 2045, yang mana infonya hampir 65% lebih nanti 2045 ini adalah masa usia produktif, yaitu para pemuda. Bisa dibayangkan kalau ya pembinaan pemuda remaja tidak kita lakukan dari sekarang, maka nauzubillah ya bonus demografi yang kita gadang-gadang sebagai tahun emas 2045 ini menjadi fitnah untuk kita semuanya. Untuk itu kami sama BKPRMI juga menghajap stakeholder yang ada, terutama pemerintah ya, dalam ini pemerintah DKI Jakarta, untuk bagaimana konsen kepada pembinaan
khususnya di pemuda remaja berbasis masjid. Ya. Makanya yang hadir di sini sebagai informasi, ya, insya Allah ke depan kita terus komunikasi dengan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, ya. Bagaimana ada perda-perda khusus untuk pembinaan pemuda remaja masjid DKI Jakarta. Ini dalam rangka juga pembinaan spiritual, mental spiritual, ya. Yang saat ini ya sangat memprihatinkan, jarang sekali ya anak-anak muda terkait adab dan sebagainya, ini sungguh memprihatinkan, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kontribusi BKPRMI yang kecil ini bisa dimaksimalkan, ya, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Yang berikutnya tentunya pembinaan di BKPRMI ini tidak hanya pembinaan remaja atau pemuda, tapi pembinaan kita sudah mulai dari usia PAUD, ya. Kalau kita lihat kita namanya inkubasi kaderisasi BKPRMI, ya. Pembinaan kita mulai dari usia PAUD. Ada yang namanya TAAM di kita di BKPRMI, Taman Asuh Anak Muslim, ya. Ini di bawah lembaga LPTKA saat ini. Besar sedikit masuk TKA. Ini pun masih ada di lembaga LPTKA BKPRMI. Pasca TKA masuk TPA. Usia SMP, ya, ini masuk namanya program SGQ, Sentra Generasi Qurani, pembinaannya, ya. Kemudian usia pemuda atau katakan mahasiswa ini masuk MOT, kemudian masuk kaderisasi BKPRMI, itu siklusnya, ya. Ada 3 lembaga yang memang konsen untuk ini. Yang pertama LPKS, Lembaga Kesakinahan, kemudian Lembaga Pendidikan Al-Quran, dan Lembaga Kaderisasi LPSN, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia di BKPRMI, dan ditopang oleh 6 lembaga lainnya ada di BKPRMI, baik terkait kesehatan, ekonomi kreatif, kemudian juga bantuan hukumnya, sampai kepada brigade masjid yang memang fungsinya dalam kesamaan dan juga program BKPRMI Peduli. Insya Allah ke depan BKPRMI terus bersinergi dengan sektor yang ada, ya, dengan lembaga-lembaga non pemerintah dan juga lembaga pemerintah. Mudahan dengan kegiatan refleksi akhir tahun pemuda Jakarta ini dapat meningkatkan semangat para pemuda untuk menyongsong yang akan datang 2045 dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 yang kita sebagai bonus demografi, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Nanti Pak Ustadz diskusi saja terkait materi-materinya, sehingga ada hal yang bisa dibawa pulang oleh peserta, dan harapannya pertemuan malam ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir untuk kita, tapi ada yang berkesinambungan, ya, kedepannya berkesinambungan, banyak program-program yang dapat disinergikan melalui BKPRMI. Dan mungkin mumpung ingat, ya, satu lagi, kita sedang mengikhtiarkan bagaimana pembinaan remaja masjid nanti berbasis RW, ya. Nah, target mungkin RW 2 masjid, ya. Kalau di total hitungan kita, ya, kalau satu lurah saja ada 10 RW udah 20 masjid. Di DKI ada 267 kelurahan. Kalau dikalikan 20 sekitar ya 5.000 sekian. Ya, dahsyat sebetulnya potensi ini. Dan harapannya mungkin nanti dari pemerintah, ya, mungkin dari anggota dewannya, DPRD-nya, kemudian di eksekutifnya, di Pemprovnya, ini dapat memfasilitasi untuk pembinaan pemuda remaja masjid, ya, di DKI Jakarta atau DKJ. Saat ini
DKI sudah berubah jadi DKJ, Kepresnya sudah ditandatangani, dan mudah-mudahan refleksi pemuda akhir tahun ini juga menjadi momentum penting untuk menyongsong Jakarta sebagai kota global setelah tidak jadi ibu kota lagi. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.